Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tani Sejahtera ya. Ini saya sedang berada di lokasi pesawahan Jati 7, salah satunya di Desa Pasindangan. Nah, ini kita sedang pengecekan pH tanah supaya kita tahu untuk kondisi pH di sini itu rata-rata berapa ya, dan kekurangannya apa dari pupuknya, untuk solusinya bagaimana. Nah, pemirsa, di sini ini masih berjalan. Kita tunggu di 5 menit ya. Untuk pH tanah di sini ya, rata-rata kemarin di wilayah lain itu kebetulan kurang lebih mencapai 5, sekian ya, atau ada yang 4, sekian juga. Itu dampak dari kelebihan yang namanya pupuk kimia. Antara lain banyak sekali mayoritas petani kita itu untuk penggunaan pupuk, terutama di kimia, itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Yang dulu sejak zaman nenek moyang, penggunaan pupuk itu hanya sebatas istilahnya untuk mengejatkan saja, namun tidak sampai istilahnya berlebihan. Contohnya sekarang itu banyak hitungan dari luas lahan 100 bata ya. Kalau di daerah saya itu 100 bata. 100 bata itu kurang lebih 1 kintal habisnya itu ya. Jadi memang untuk kadar si pH-nya ini karena dampak dari kimia tersebut 50% itu menyerap untuk pertumbuhan si tanaman, yang 50%-nya itu mengendap di dalam tanah atau menjadi ampas ya, limbah kimia. Itu seperti itu ya. Nah, di sini untuk solusi yang dapat kita gunakan untuk menetralisir sisa limbah kimia di dalam tanah, contohnya banyak guys. Bisa kita gunakan pakai kapur dolomit. Itu kita waktu memang membutuhkan pengorbanan. Jadi kita harus membutuhkan waktu antara lain di 3 bulan si tanah itu harus diistirahatkan. Jadi jangan dulu kita tanami ya. Nah, itu bisa diaplikasikan pada saat jika masa tanam di kita itu cuma 2 musim. Jadi yang musim ketiganya kita bisa dipakai untuk tebar kaptan itu atau dolomit itu ya. Nah, metode yang kedua itu bisa dengan cara pupuk kandang, mau itu kotoran ayam ataupun kotoran domba atau sapi. Namun memang prosesnya agak lumayan ya, harus pesemaian dulu gitu kan, pengolahan dulu si yang namanya pupuk kandang tersebut. Itu pun membutuhkan waktu lama, sedangkan kita butuh yang singkat-singkat saja sambil kita bertani gitu kan, sambil istilahnya kita penetralan tanah. Nah, untuk kondisi tanah tadi bisa untuk penetralan pakai yang namanya pupuk kandang ya. Selain itu kita juga bisa pakai yang namanya zaman sekarang itu sistem semprot, yaitu menggunakan organik cair yang bahan baku alami atau organik cair bahan baku bakteri makhluk hidup. Namun di sini kalau kita menggunakan pupuk organik cair bahan bakunya bakteri, kita itu dianjurkan jangan sampai dicampur dengan yang lain.
Contohnya dari bahan kimia ataupun racun. Karena makhluk hidup, jadi gak bisa dicampur sama yang lain. Tapi kalau kita penggunaannya dengan pupuk organik cair bahan baku alami, bisa itu digabungkan dengan istilahnya bahan kimia ataupun pupuk yang lainnya ya untuk bahan baku alami, kecuali untuk di sebelum tanam organik alami itu tidak boleh dicampur dengan herbisida yang berbahan kontak. Tapi kalau setelah tanam, penggunaan herbisidanya kayak yang sifatnya selektif itu bisa dengan pupuk organik bahan baku alami. Jadi jangan salah ya guys ya. Nah, ini kita sudah waktu ada di 5 menit. Kita lihat berapa ini. Nah, menunjukkan pH kurang lebih di 5, sekian ya. Jadi masih jauh, untuk netralnya itu di 7 ke atas ya. Mungkin seperti itu penjelasannya Baraya Tani. Jadi kita rawat baik-baik untuk tanah. Jika tanah itu bagus, insya Allah untuk hasil pun bisa mengikuti. Karena salah satunya faktor kondisi banyak hama, banyak penyakit itu karena tanah yang sudah rusak atau sudah asam atau busuk lah dikatakan. Kalau dibilang kita selaku manusia mah sakit lah. Mungkin seperti itu ya. Oke, terima kasih informasinya. Selamat sore. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.